Pada abad ke-6 sebelum Masehi, ada seorang filsuf bernama Xenophanes. Xenophanes dari Kolophon adalah seorang penyair dan pemikir filosofis yang tinggal di berbagai belahan dunia Yunani kuno pada akhir abad ke-6 dan awal abad ke-5 sebelum Masehi. Ia senang sekali berkeliling di sekitar Yunani dan mengkritik pemikiran orang-orang Yunani yang masih mempercayai kisah-kisah dan cerita-cerita para dewa yang diceritakan oleh para penyair. Selain itu, ia juga banyak mengubah pemikiran-pemikiran orang-orang Yunani kala itu. Lalu, apa yang sebenarnya ia pikirkan dan bagaimana ia dapat mengubah pandangan masyarakat pada waktu itu? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pemikiran-pemikiran Xenophanes yang paling dikenal adalah kritiknya terhadap tuhan-tuhan Yunani kala itu yang berupa dewa-dewi. Ia menentang dengan keras kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Menurutnya, keberadaan dewa-dewi yang berbentuk mirip dengan manusia atau biasa disebut antropomorfis berasal dari imajinasi manusia belaka. Ia mengatakan bahwa aneh dan tidak logis rasanya ketika manusia menyembah sesuatu yang ia buat sendiri dengan atribut-atribut pada dirinya sendiri. Tidak benar jika kita mempercayai bahwa Tuhan mengenakan pakaian layaknya manusia, berbicara dengan suara manusia, atau bahkan memiliki anggota dan organ tubuh yang sama dengan manusia. Mempercayai Tuhan yang antropomorfis itu, menurut Xenophanes, adalah sesuatu yang salah. Manusia hanya perlu mengindra dan mengimajinasikan penglihatannya itu dengan sesuatu yang lebih bersifat ilahiyah. Atas penglihatannya itu, manusia akan menggambarkan sosok Tuhan sesuai dengan apa yang mereka lihat sehari-hari, yaitu manusia itu sendiri. Bahkan, ketika kuda, singa, atau lembu mempunyai tangan, maka mereka pun akan menggambarkan sosok dewa yang mirip dengan kuda, singa, ataupun lembu. Mereka akan menggambarkan Tuhan sesuai dengan identitas mereka sendiri, dengan ditambah bumbu-bumbu imajinasi. Selain mengkritik tentang tuhan-tuhan yang antropomorfis, ia pun mengkritik orang-orang religius yang mengistimewakan dan membangga-banggakan sistem kepercayaan mereka sendiri dibandingkan orang lain, tanpa alasan yang masuk akal. Hal ini khususnya berlaku bagi orang-orang Yunani pada masa Xenophanes yang menganggap pandangan agama mereka lebih tinggi daripada pandangan bangsa-bangsa lain seperti orang barbar. Di sini, ia tak menganggap bahwa semua pandangan agama adalah sama. Akan tetapi, ia menunjukkan bahwa perspektif agama yang dianut tidak boleh berpusat pada kepercayaan yang bersifat tradisional, melainkan harus didasarkan oleh rasionalitas akal. Lalu, siapakah sosok Xenophanes ini sebenarnya? Apakah ia percaya pada satu Tuhan atau banyak Tuhan? Ia monoteis atau politeis? Ia lebih tepat disebut sebagai keduanya. Xenophanes membuka gagasan baru tentang satu dewa yang memiliki kekuatan, kesadaran, dan pengaruh kosmis yang luar biasa. Namun, bukan pandangan yang lebih kuat bahwa selain dewa yang satu ini, tidak ada dewa lain yang layak menyandang nama tersebut. Dengan kata lain, ia menyetujui konsep yang ilahi, yang esa. Jadi, bisa dikatakan Xenophanes pun merupakan seorang ahli teologis. Selain mengkritik pemikiran-pemikiran orang-orang Yunani kala itu, ternyata Xenophanes juga tertarik pada bidang pengetahuan alam. Ia berpendapat bahwa sejarah alam merupakan proses yang silih berganti antara kering dan basah yang terjadi secara ekstrim. Pada titik yang sangat basah, bumi tenggelam seluruhnya ke dalam lumpur dan semua manusia binasa. Namun, ketika dunia mulai mengering, terdapat periode regenerasi di mana kehidupan di bumi dimulai kembali. Xenophanes mengembangkan teori ini berdasarkan berbagai bukti empiris, khususnya penelitiannya terhadap fosil.
Ia mencoba membuktikan keberadaan fosil ini dengan menjelaskan keberadaan berbagai jejak-jejak fosil makhluk laut serta cangkang laut yang ditemukan jauh di pedalaman. Perlu dicatat bahwa yang penting dalam sudut pandangnya bukanlah kesimpulan yang diambilnya, melainkan proses yang ia gunakan untuk mendukung kesimpulan tersebut. Para pemikir sebelumnya telah berspekulasi mengenai kemungkinan bahwa bumi telah berubah menjadi lumpur. Namun, Xenophanes tampaknya adalah orang pertama yang memberikan bukti indrawi atau empiris untuk mendukung dan mengembangkan teorinya. Jadi, Xenophanes tidak hanya orang yang pertama mengerti fosil, tetapi juga orang yang memulai penelitian tentang metodologi ilmiah. Seperti yang dikatakannya, segala sesuatu yang muncul dan tumbuh adalah tanah dan air. Xenophanes nampaknya memberikan kritik dan pendapat yang begitu tajam terkait hubungan sosial. Banyak orang yang menganggapnya sebagai orang yang mengacak-acak sistem ketuhanan pada waktu itu. Namun, pemahaman yang lebih baik terhadap pernyataan-pernyataan skeptis Xenophanes adalah dengan melihatnya bukan sebagai serangan terhadap kemungkinan pengetahuan itu sendiri, melainkan sebagai tuduhan terhadap arogansi dan dogmatisme, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat kita alami secara langsung. Alam pengetahuan manusia dibatasi oleh apa yang dapat diamati. Oleh karena itu, spekulasi yang luas mengenai cara kerja yang ilahi dan kosmos pada akhirnya hanyalah persoalan opini. Meskipun beberapa pendapat tampaknya lebih sesuai dengan bagaimana segala sesuatu harus dipahami melalui pemikiran-pemikiran rasional dan pengalaman kita terhadap dunia, pemikiran apapun tentang hal-hal tersebut harus diimbangi dengan kerendahan hati. Sayangnya, Xenophanes tidak mengembangkan pendapat kritisnya lebih lanjut. Ia juga tidak menjelaskan atau mengkaji bagaimana berbagai pendapat kita dapat mendapat pembenaran lebih lanjut. Namun, sama seperti penyair filsuf yang telah memberi kita beberapa peringatan terhadap kecenderungan kita untuk mengantropomorfisasi dewa-dewa kita, penyair filsuf juga memperingatkan kita terhadap kecenderungan alamiah manusia untuk mengacaukan dogmatisme dengan kesalehan. Terima kasih.